Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Kusumawardani dari Teknik Industri Universitas Pancasila dengan NPM 44192150111. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara P2P atau Procure to Pay di aplikasi Odoo 14. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah masuk ke dalam browser. Lalu kalian masuk ke website Odoo, tapi website Odoo di sini bukan odoo.com, tapi melainkan localhost 8069. Kalian masuk ke menu setting. Di menu setting ini akan mengganti nama PT. Kalau misalkan sebelumnya sudah mengganti nama perusahaan, maka tidak diperlukan lagi, yaitu klik Manage Companies, lalu klik perusahaan yang ingin kalian ganti. Di sini saya contoh My Company San Francisco. Kalian klik Edit. Kalian ganti company name-nya sesuai dengan nama perusahaan kalian atau nama perusahaan yang kalian inginkan. Di sini saya mengambil nama PT Jura Tempes sebagai contoh. Jangan lupa untuk mengganti address atau alamat. Di sini saya menggunakan alamat Universitas Pancasila atau kampus saya. Kalian bisa mengganti daerahnya juga di mana, lalu kalian klik save. Sesudah kalian klik save, kalian kembali ke menu setting. Di menu setting ini, nanti kalian akan menambahkan account baru atau user baru dengan klik Manage User, kalian klik Create. Di bagian Procure to Pay atau P2P ini kita membutuhkan dua akun, yaitu akun purchasing dan akun warehouse. Pertama kita membuat dulu akun purchasing. Namanya itu di sini saya menggunakan purchasing PT Jura Tempes. Emailnya itu akpurchasing@juratemp.co.id. Nah, ini tuh nama dan emailnya terserah sama kalian, tapi kalau bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di bagian user type, kalian akan memilih personal. Terus karena dia purchasing, saya memilih atau menyetingnya sales sebagai user, inventory user. Untuk accounting, manufacturing, dan administrasi saya kosongkan. Lalu kita klik save.
Jangan lupa untuk mengganti password. Kita klik action, kita klik change password, lalu kita klik new password. Password ini dibutuhkan. Kalau misalkan kita tidak mengganti password, kita tidak bisa masuk ke dalam akun baru purchasing karena kita tidak tahu passwordnya apa. Jadi diwajibkan untuk mengganti. Lalu kita kembali lagi ke menu setting. Karena tadi kita udah bikin akun purchasing dan di Procure to Pay ini kita membutuhkan dua akun, yaitu akun purchasing dan akun warehouse. Kita bikin lagi akun warehouse sama seperti caranya membuat akun purchasing. Kita create lagi. Kita bikin dengan nama warehouse PT Jura Tempes. Dengan email yang mirip seperti dengan purchasing, yaitu akwarehouse@juratemp.co.id. Untuk user type-nya kita masih menggunakan sebagai personal, internal. Kita ganti inventory-nya sebagai user, purchase-nya enggak, sales-nya kita kosongin, accounting, manufacturing, dan administrasi kita kosongin juga. Lalu kita klik save. Jangan lupa untuk mengganti password. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke menu purchase, yaitu kita klik produk. Di sini kalian bisa membuat produk apa atau mengupdate produk apa yang kalian miliki. Kalau misalkan kalian punya produk sendiri, kalian bisa klik create. Nah, di sini kita isi nama produk kalian, produk yang dimiliki apa. Sebagai contoh, di bagian produk ini ada beberapa produk yang dimiliki oleh demo data dari Odoo 14 ini. Contohnya kita lihat di acoustic block screen. Nah, ini kita bisa edit, kita ganti produk name-nya apa. Di sini untuk mempermudah saya akan menulis AK di tanda depannya. Terus di sini kalian juga bisa mengganti tipe-tipe yang ada di sini, misalkan seperti sales price, yaitu harga yang akan kita jual. Kita bisa ganti jadi 3.000 yang tadinya 2.950. Atau kita bisa juga ganti cost-nya kalau mau. Selanjutnya kita klik save. Kita kembali ke menu produk. Tadi kan kita udah bikin pertama ya, sebagai contoh. Nah, kita bikin lagi yang kedua atau yang ketiga. Nah, kita bikin yang kedua ini menggunakan bendanya adalah flip over. Sama seperti sebelumnya, untuk membedakan, untuk mempermudah, kita tulis AK di depan produk name.
Dan kita juga bisa ganti kayak yang sebelumnya seperti sales price, cost, internal reference juga bisa kita ganti. Ketika kita klik save, semuanya akan berganti sesuai dengan pengaturan yang kita inginkan. Selanjutnya kita keluar dan kita masuk menggunakan account purchasing. Nah, di account purchasing ini kita masuk ke dalam menu purchase. Untuk pet to pay atau procure to pay, yang pertama kita lakukan adalah request for quotation. Dengan cara klik create. Nah, di sini kalian isi beberapa informasi yang diperlukan, seperti nama vendor, yaitu Azure Fan Interior, contohnya. Yang warna biru ini itu wajib diisi. Vendor reference boleh diisi, boleh enggak. Terus kita add produk. Biar mempermudah seperti yang tadi, kita klik atau kita ketik AK. Kita add produk lagi untuk yang kedua. Yang pertama kita acoustic, yang kedua kita flip over. Nah, quantity di sini kalian juga bisa merubah. Misalkan yang acoustic ini kita ganti quantity-nya menjadi 2 quantity. Untuk flip over kita ganti quantity-nya menjadi 3. Nah, nanti di subtotalnya akan langsung otomatis terhitung. Kalau misalkan kita sudah selesai dalam mengisi request for quantitation, jangan lupa kita lihat dulu order deadline-nya kapan. Nah, ini juga kita bisa ganti, misalkan order deadline-nya menjadi besok atau hari ini. Pastikan lagi semuanya terisi dengan baik. Kalau kita klik save, setelah kita klik save, kita klik confirm order untuk mengkonfirmasi orderan kita atau pesanan kita. Kita confirm juga untuk purchasing. Kita klik confirm project deals. Kita bisa print purchase ordernya, tapi kalau nggak mau, nggak usah. Lalu kita masuk ke akun warehouse. Jadi setelah purchasing memberikan atau request order, nanti di warehouse akan terlihat apa saja yang harus mereka siapkan untuk keperluan shipping. Setelah masuk ke akun warehouse, kita masuk ke menu inventory. Nah, di sini kita bukanya itu delivery order. Nah, yang tadi kan kita Azure Interior. Nah, kita klik itu.
yang P009. Kita klik, lalu kita lihat barang apa sih yang mereka pesan. Nah, kita lihat, kita cek, lalu kita validate, kita klik apply. Proses procure to pay atau P2P sudah selesai. Di sini kita juga bisa print setelah kita bisa lihat delivery slip yang dikeluarkan oleh Odoo ini secara otomatis setelah kita mendelivery atau mengirimkan barang tersebut. Proses procure to pay sudah selesai.